Jumpa lagi dengan saya EN Suparmanto, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan tentang sejarah perubahan sosial budaya masyarakat Melayu Kota Bengkulu yang diambil dalam buku yang disusun oleh Bapak Dr. Samsudin MAG. Berbicara kita tentang Kota Bengkulu, Kota Tua Bengkulu terletak geografis Pasar Bengkulu 120 berada di bibir pantai di bagian barat wilayah Kota Bengkulu dan berada di pesisir pantai Samudra Hindia dan merupakan kelurahan paling ujung di bagian utara dari 7 kelurahan yang berada di sepanjang daerah pesisir pantai panjang Kota Bengkulu. Sungai Serut, Sungai Bengkulu melintasi Pasar Bengkulu di bagian timur dan di bagian utara yang sekaligus bermuara ke laut. Jalan utama membelah wilayah kelurahan dengan lebar 3 meter memanjang hingga menghubungkan ke jalan raya kota di kelurahan Kampung Bali. Selain jalan utama juga terdapat sejumlah gang-gang yang menjadi lintasan ke perumahan penduduk. Di bagian barat terdapat jalan wisata di sepanjang pesisir pantai Pasar Bengkulu, lebar 5 meter, panjang 2,5 km, dan sebagai perbatasan antara darat dengan laut. Kemudian wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu di Pasar Bengkulu adalah berupa penemuan sungai Bengkulu dengan Samudra Hindia yang ditandai oleh bangunan jembatan sepanjang 100 meter dan tinggi 6 meter dari permukaan air sungai. Kemudian luas wilayah Kelurahan Pasar Bengkulu mencapai 1,8 km persegi atau 3.240.000 dengan pembagian sub pemerintahan 4 wilayah, rukun warga RT, 12 rukun tetangga RT wilayah Kelurahan Pasar Bengkulu, berbatasan langsung dengan Kelurahan Kampung Bali Selatan. Nah, di sebelah timur sebagian perbatasan dengan Kelurahan Kampung Kilawi dan sebagian oleh Sungai Serut di barat dan di utara langsung berbatasan dengan pertemuan antara Samudra Hindia dan Sungai Serut. Topografi tanah pasir Bengkulu bervariasi. Dataran rendah di bagian barat dan dataran tinggi di bagian timur mencapai 10 meter dari permukaan laut. Berdasarkan sejarah, Pasar Bengkulu merupakan sejarah awal Kota Bengkulu sekaligus merupakan basis masyarakat Melayu, Paikal, dan Melayu tinggi di Kota Bengkulu. Nah, oleh karena itu Pasar Bengkulu disebut sebagai cikal bakal kota dan asal usul nama Bengkulu. Atas dasar latar belakang sejarah tersebut, Pasar Bengkulu disebut juga Bengkulu Kota Tua, Bengkulu Kota Tua. Nah, sebutan ini tidaklah berlebihan jika dilihat dari beberapa indikator sejarah, sosial, budaya. Pertama, Pasar Bengkulu merupakan daerah pusat sosial budaya yang paling tua di Kota Bengkulu. Kemudian kedua,
pernah menjadi kota pada pukulan kerajaan Sungai Serut sehingga pecah pasca kerajaan kolonial ketiga. Di Pasar Bengkulu penuh didirikan bangunan benteng York oleh kolonial Inggris. Keempat, Pasar Bengkulu sebagai kota yang di dalamnya pernah didirikan pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal besar pengangkut rempah-rempah oleh tentara Inggris dan kapal ikan milik para nelayan setempat. Kelima, pada perjalanan masa berikutnya, meskipun masa kerajaan telah tiada, Pasar Bengkulu tetap sebagai daerah pusat Bengkulu juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ketujuh, tempat situs keagamaan Islam berupa bangunan Masjid Al-Mujahidin yang bersejarah dan masih aktif untuk kegiatan peribadatan bagi masyarakat Muslim Pasar Bengkulu. Atas dasar sejarah tersebut, nama Bengkulu juga diambil dari nama Pasar Bengkulu pada pukulan kemerdekaan. Hingga sekarang nama Bengkulu tetap dijadikan sebagai nama wilayah kota Bengkulu, nama provinsi yaitu Bengkulu. Berbicara kita tentang Pasar Bengkulu sekarang, jumlah penduduk kelurahan Pasar Bengkulu mencapai 1,1565 jiwa atau 476 kepala keluarga. Jumlah penduduk mayoritas Melayu Bengkulu besar. Keberadaan wilayah dan geografis Kelurahan Pasar Bengkulu secara ekonomis kurang menguntungkan dan etis luar Bengkulu untuk berdomisili di Pasar Bengkulu. Beberapa etnis dari luar Bengkulu yang berdomisili sebagai besar adalah tinggal sementara. Jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa sumber. Kemudian penduduk berdomisili dalam Kelurahan Pasar Bengkulu terdiri atas etnis Melayu Kota Bengkulu, kemudian Melayu Bengkulu besar dan etnis pedagang dari luar provinsi Bengkulu. Pasar Bengkulu bukan lagi pusat utama Melayu Kota Bengkulu sebagaimana puluhan tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan adanya mobilitas penduduk yang melintas wilayah etnis tertentu dalam Kota Bengkulu. Namun demikian, penduduk asli Melayu Pasar Bengkulu dan Melayu lain masih dominan jumlah di Pasar Bengkulu. Karena sebagai tanah leluhur, maka masyarakat serta merta meninggalkan sejarah meskipun zaman sudah berubah maju. Setidaknya begitulah etika menghormati leluhur dalam masyarakat Melayu Pasar Bengkulu. Baik, demikian mungkin sedikit tentang perkembangan sejarah tentang kota tua Kota Bengkulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekilapan. Lebih kurang akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.